Anyang 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Hari ini cukup huru hara Gangnam Iyaginya. Kenapa? Dari mulai yang datang ke Paris Fashion Week ya gitu kan, sampai yang bakalan comeback. Ini emang kayak Oktober tuh penuh berkah ya, walaupun mungkin di minggu awal, di minggu pertama, kedua itu lebih memilih banyak yang liburan Chuseok dulu ya. By the way ya, selamat menikmati liburan Chuseok ya buat kamu yang merayakan alias yang di Korea-Korea aja gitu kan. Tapi balik lagi nanti Niners di Gangnam Iyagi hari ini, sesuai yang Mayang spill tadi, ada beberapa informasi yang bakalan Mayang kasih tahu sama kamu, dari mulai kehadiran seorang Rose Blackpink di Paris Fashion Week. Terus juga kita sedikit ngebahas tentang progres ya, tentang kasusnya EXO CBX ya. Dan yang terakhir adalah comebacknya dari Extraordinary Heroes. Lengkap ya hari ini bahasan Gangnam Iyaginya, dan terima kasih loh, saya pusing sendiri. Tapi enggak, buat kamu apa sih yang enggak? Langsung aja kita choose bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Oke, satu-satu. Yang pertama kita ngebahas tentang keikutsertaannya Rose Blackpink di Paris Fashion Week kali ini. Walaupun sebenarnya banyak dugaan, terus juga banyak kontroversi yang terjadi karena dianggap katanya rasisme oleh salah satu media asal Inggris. Nah, ini sebenarnya buat kamu para bling, atau mungkin buat kamu yang ngikutin berita kemarin gitu, kamu udah notice lah media yang Mayang maksud tuh apa. Tapi kita bahas sedikit tentang Paris Fashion Week-nya dulu nanti Niners, di mana Paris Fashion Week ini adalah sebuah acara peragaan busana tahunan yang biasanya diadain 2 kali dalam setahun di Paris, Perancis. Dan ini tuh kenapa diselenggarain 2 kali dalam setahun, karena katakanlah ada 2 season lah ya gitu untuk fashion sendiri. Yang pertama adalah musim semi, musim panas, dan yang kedua adalah musim gugur, musim dingin begitu. Untuk tahun ini sendiri gitu ya, Paris Fashion Week itu diselenggarakan mulai tanggal 29 September sampai tanggal 7 Oktober di Trocadero Garden Paris, Prancis. Nah, yang bikin amazing sebenarnya, tiap tahun, terus lagi mungkin tiap musim gitu, pasti ada aja kan gebrakan-gebrakan dari idol-idol K-pop atau mungkin dari aktor-aktris Korea Selatan yang ikut diundang di Paris Fashion Week. Berarti ini tandanya kan mulai global ya, fashion itu nggak cuman di kalangan non Asia aja, tapi secara di kalangan Asia juga sudah mulai masuk lah ya beberapa idol K-pop, aktor-aktris juga jadi brand ambassador dari merek-merek fashion terkenal begitu. Di tahun ini itu bakalan diisi berbagai desainer dari merek terkenal kayak Dior, terus juga Balenciaga, Chanel, terus juga ada Saint Laurent, dan juga masih banyak lagi. Jadi mungkin kayak kamu kemarin lihat Jennie, terus lihat Kai, terus lihat siapa lagi ya, Duyong NCT, juga kan Moon Gayong, itu semua ke Paris Fashion Week. Termasuk mungkin kemarin aku lihat Lisa juga ya yang diundang ke sana, dan masih banyak lagi sebetulnya. Tapi kali ini nih kehadiran Rose Blackpink sebagai global ambassador dari Saint Laurent ini mencuri perhatian banyak orang gitu. Ketika Rose datang ya di red carpetnya itu, dia pakai balutan romper satin muda, terus ditambahin dengan detail renda pink ya yang kontras. Belum lagi mungkin di belakangnya ada aksen ekor panjang ya, kayak koket pita gitu di belakangnya. Ya kalau misalnya dipakai samanya Rose ya kan, ya udah lah ya, jadi nambah cantik gitu. Mungkin kamu bisa lihat fotonya di sebelah sini. Nah itu dia ya. Tapi kenapa sih Mai, emang ada dugaan apa, ada kontroversial apa gitu. Jadi kedatangannya Rose ke acara Paris Fashion Week sebagai brand ambassador itu wajar lah ya menurut Mayang gitu. Sampai mungkin pada saat acara berlangsung dia kan bertemu dengan beberapa brand ambassador yang lain ya gitu, model-model, penyanyi, dan akhirnya mereka pasti dong ada foto-foto lah ya, ada sesi wawancara, foto bersama, foto grup dan lain sebagainya. Nah, ini nih di sini di mana terjadi
tadi. Padahal kan di situ banyak banget media ya yang nyorot dari kanan, kiri, depan, belakang, tahulah Rose itu sebenarnya posisi fotonya bersama siapa. Nah, di saat itu Rose itu melakukan pose foto grup barengan sama Hailey Bieber, terus ada Charlie XCX dan juga Zoe Kravitz. Jadi berempat ya, tambah Rose gitu. Berempat nih foto berjejer gitu. Tapi, nah disinilah dimulai gitu. Salah satu media asal Inggris atau majalah ya, itu LA UK, mungkin buat kamu nanti Niners yang udah tahu gitu, ngecrop lah fotonya Rose. Jadi di situ yang diupload ke Instagram dari LA UK itu hanya bertiga, Rose-nya nggak ada. Bertanya dong netizen, lah nih foto aslinya sebelahnya tuh ada Rose, kok Rose-nya di crop gitu. Makanya kontroversi lah, mulai di situ banyak spekulasi, dugaan ini jangan-jangan Rose kena rasisme nih sama media yang satu ini. Padahal kan sama-sama global ambassador, terus juga mungkin sama-sama pakai produk yang dari merek tersebut gitu. Terus kenapa gitu sampai segininya gitu. Bahkan beberapa netizen ya kita bilang gitu, dibilangnya ya diskriminasi dan juga kurangnya representasi di dunia fashion internasional. Itu pendapat beberapa netizen. Banyak juga kritikus yang menilai tindakan dari media LA UK ini mencerminkan masih adanya bias nih dalam industri mode yang seharusnya makin inklusif. Nah, in this era gitu loh, masih nge-crop gitu. Tapi di other side sebenarnya dari LA UK juga mungkin mulai merasa ya gitu, wah ada tanggapan kurang enak nih gitu, ada tanggapan negatif dari netizen atau dari para fansnya gitu terkait unggahan tersebut, terkait foto tersebut. Dan gak selang beberapa lama LA UK itu men-take down foto yang bertiga tadi yang sudah di crop itu dan memberikan ucapan minta maaf lah ya gitu secara resmi di Instagram dari LA UK begitu. Bilangnya sih gitu, kalau misalnya dari LA UK ini bilang kayak gini nih 99ers, kami dengan tulus meminta maaf atas unggahan tersebut ya yang ada di Paris Fashion Week yang menampilkan Rose dari Blackpink dan tidak sengaja ke crop itu karena adjustment foto, karena kan fotonya tuh harusnya landscape nih gitu, karena kebutuhan mungkin postingnya harus portrait gitu, jadi akhirnya si Rose-nya harus ke crop katanya gitu. Dan diusahakan dari tim LA UK juga hal itu tidak akan terjadi lagi. Fotonya udah di take down dan digantikan dengan foto Rose yang bergaya sendirian. Kalau misalnya kamu penasaran, dicek aja di Instagramnya LA UK. Memang sudah di take down dan digantikan oleh foto Rose sendirian begitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya kamu merasa kayak kok dari Rose-nya biasa aja, ya emang acara tetap berlangsung, terus juga Rose juga gak ada mungkin komentar-komentar yang menyanggah atau mungkin seperti mengiyakan situasi tersebut, tetap tampil sebagaimana mestinya, glamour, menjadi seorang global ambassador, terus lagi tetap charming ya kan, dan melaksanakan semua tugas-tugasnya sebagai ambassador di Paris Fashion Week begitu. Jadi mungkin hal-hal yang seperti ini sih harapan kedepannya jangan sampai terulang lagi, apalagi banyak banget ya sekarang idol ataupun aktor dari Korea Selatan yang sudah masuk ke industri internasional, di approve ataupun diajakin sama brand-brand ya. Mudah-mudahan ya gitu media-media internasional juga bisa mengiyakan hal tersebut dan tidak terjadi hal yang seperti ini. Mungkin untuk Rose Blackpink ya, ini mungkin salah satu badai yang harus kamu hadapi di tengah karirmu yang sangat cemerlang ini. Nggak apa-apa ya kan, nanti juga makin banyak tawaran say begitu. Dan dari Rose Blackpink 99ers Gangnam Iyagi hari ini kita geser ke info yang kedua ya. Rose Blackpink sudah aman sekarang, sudah mulai berdamai dengan keadaan, dan juga dari media yang menganggap itu rasisme sudah meminta maaf juga, sudah clear berarti ya, tapi mudah-mudahan tidak ada yang terjadi lagi. Nah yang ini, yang kedua ini terjadi nggak tahu sampai kapan. Kita bahas soal EXO CBX ya. Aku sebenarnya kayak
nggak tahu harus ngobrol mulai dari mana, tapi mungkin buat kamu para EXO-L udah tau lah ya akar permasalahannya itu apa, gimana dan bagaimana. Jadi ini sebenarnya sepercik update aja tentang keberadaan EXO CBX yang mungkin kamu merasa EXO tuh sekarang masih SM gak sih? Iya, untuk EXO-nya sendiri sekarang masih SM Entertainment, tapi membernya EXO sendiri itu sudah ada beberapa yang tidak di SM Entertainment. Salah satunya adalah Chen, Baekhyun dan juga Xiumin yang tergabung di EXO CBX ini. Kita kenalan dulu mungkin dengan profil EXO 99ers secara besar ya. EXO ini jadi salah satu boy group dari Korea Selatan yang debut di tahun 2012 lewat single Mama yang ngetren lagi di tahun 2025 ini ya kan. Nah, ada 9 member dari mulai Suho, Baekhyun, Chanyeol, Dio, Kai, Sehun, Xiumin, Lai dan juga Chen begitu. Nah, EXO sendiri sebenarnya punya beberapa unit. Kalau dulu mungkin ketika masih lengkap membernya ya, ada EXO-K sama EXO-M. Terus dilanjut lagi ada unit selanjutnya ada EXO CBX dan juga EXO SC. Nah, untuk EXO CBX ini itu memang dianggotai oleh 3 orang member, dari mulai ada Chen yang posisinya itu sebagai main vokalis, lahir di tanggal 21 September 1992. Terus ada Baekhyun juga yang posisinya sebagai main vokalis, lead rapper, lead dancer dan juga visualnya, yang lahir di tanggal 6 Mei 1992. Lanjut lagi ada Xiumin yang posisinya sebagai leader, main rapper, main dancer, lead vokalis dan lahir di tanggal 26 Maret 1990. Jadi sebenarnya EXO CBX ini awalnya debut itu memang di bawah SM Entertainment ya gitu. Dulu masih bergabung di EXO juga gitu. Dan selain memiliki karya yang base di Korea, EXO CBX juga memulai debut pertamanya di Jepang dengan EP Girls begitu. Jadi memang sudah mungkin udah tahu lah ya EXO-L. Dan untuk EXO CBX ini memang debut awalnya itu di tanggal 31 Oktober 2016 dengan mini album pertamanya yaitu Hey Mama. Lalu apa yang terjadi konfliknya dengan EXO CBX ini? Oke, kita cerita sedikit ya 99ers. Dikutip dari liputan6.com di tanggal 1 Juni 2023 secara resmi EXO CBX ini mengajukan gugatan terhadap SM Entertainment untuk mengakhiri kontrak lebih awal yang seharusnya memang berakhir di tahun 2025, which is adalah tahun ini baru berakhir. Tapi ketika 2023 itu mengajukan gugatan ya, jadi 2 tahun yang lalu. Oke. Nah, gugatan ini dilakukan karena para member CBX ini merasa dirugikan atas perlakuan tidak adil yang diberikan oleh SM Entertainment. Emang jadi kayak ada mistreatment, terus mungkin dari payment dan lain sebagainya itu ngerasa kok agak beda nih ke CBX gitu perlakuannya. Justru menurut beberapa sumber yang menyebutkan SM Entertainment ini dituduh mendorong member CBX ke dalam kontrak budak, di mana perusahaan juga tidak transparan terhadap laporan keuangan mereka. Jadi katakan lagi nih, EXO CBX kan berkarya, ngerilis lagu, album, terus juga punya beberapa project gitu, tapi transparansi hasil keuangannya mereka tuh kok nggak ada nih, bahkan nggak nyampe juga gitu ke membernya CBX gitu. Padahal kan kita udah tur ke sana, rilis album, single, jadi kok ada yang aneh nih gitu dari segi mungkin pembayaran ya, paymentnya itu gitu. Namun SM Entertainment memberikan klarifikasi di mana tuduhan yang dilayangkan oleh para member CBX ini tidak berdasar. Oke. Dan SM Entertainment juga menuduh nih bahwa adanya pengaruh luar yang menyebabkan member CBX melayangkan tuduhan tidak berdasar. Jadi pada tahun 2023 itu kayak ya cuman CBX-nya aja nih yang nuduh ke SM, dan SM bilang kayak itu kayaknya pengaruh orang luar deh yang bikin si CBX punya spekulasi seperti itu. Dan bahkan itu setelah lempar-lemparan argumen ya di tahun 2023, terus salah-salahan lah, enggak katanya SM yang memang mistreatment, dari SM
SM melempar lagi ke CBX, dan pada akhirnya EXO CBX ini diizinkan keluar dari SM Entertainment dan bergabung dengan agensi baru yaitu INB 100 dan memulai aktivitas solo mereka. Jadi kalau misalnya kamu notice sekarang CBX itu memang ada di INB 100, mereka bisa ngerilis album solo, terus juga tour solo, itu memang sudah tidak di bawah naungan dari SM Entertainment begitu. Nah, untuk INB 100-nya sendiri itu memang mereka mulai berkarir di sana dimulai tahun 2024, tepatnya adalah di bulan Januari. Baekhyun sendiri mengumumkan pendirian labelnya yang diberi nama INB 100 begitu. Jadi selain aktivitas solo dengan agensi baru, Baekhyun juga masih aktif gitu ya dengan grup bersama EXO gitu. Jadi nggak cuma Baekhyun tapi CBX ya, masih aktif juga dengan EXO, tapi EXO-nya masih di bawah naungan SM Entertainment gitu. Jadi yang pindah ke INB 100 hanya aktivitas solo dari Baekhyun, Xiumin dan juga Chen serta CBX-nya gitu. Tapi untuk EXO, whole EXO itu masih tanggung jawab dari SM Entertainment begitu. Ini buat kamu yang pusing ya begitu ya. Terus lagi dikutip dari liputan6.com, di tanggal 10 Juni 2024, INB 100 ini mengumumkan konferensi pers darurat untuk mengatakan bahwa adanya praktik tidak adil dari SM Entertainment. Jadi setelah mereka pindah ke agensi yang baru gitu, nah dimulai lagi nih gitu loh. Yang kemarin tuh diusut lagi di bawah INB 100. Nah, dari agensi juga mengungkapkan bahwa perjanjian aktivitas EXO yang dipegang oleh SM Entertainment, sedangkan solo member dipegang oleh INB 100 gitu. Dan di sini memang masih sih gitu yang jadi pusat ataupun fokus pembahasan dari gugatan-gugatan itu adalah seputar kontrak dan juga mistreatment yang dialami oleh EXO CBX ketika mereka masih di SM Entertainment. Tapi bedanya sekarang mereka udah didukung di INB 100 begitu. Nah, sampailah gitu kan, itu di tahun 2024 gugatan masuk dan diproses di tahun 2025 ini ketemu di mediasi pertama. Makanya mungkin gak aneh kalau beberapa minggu yang lalu kamu mendengar kabar tentang mediasi EXO CBX dengan SM Entertainment, karena ini dilaporkan ya kemarin di tanggal 23 September 2025. Menurut laporan The Korean Herald, ada sidang tertutup yang berdurasi 30 menit antara EXO CBX dan juga SM Entertainment yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Jadi kedua belah pihak itu tidak hadir secara langsung ya. Tapi hasilnya sia-sia. Di mediasi pertama ini memang tidak mencapai kesepakatan apapun. Apa sih yang dibahas ataupun yang diajukan oleh keduanya? Yang pertama, SM Entertainment itu bersikeras bahwa kontrak eksklusif harus tetap dijalankan dengan alasan CBX sudah sepakat untuk membayar 10% dari pendapatan aktivitas individu mereka, kata SM gitu. Tapi dari pihak CBX ngerasa nih kalau misalnya SM gagal memenuhi kewajiban dan bilang bahwa perusahaan tidak memberikan laporan keuangan yang jelas, satu itu, dan juga tidak menepati janji terkait biaya distribusi sebesar 5,5% untuk penjualan album maupun musik gitu. Jadi kedua belah pihak punya tuntutan tersendiri gitu. Kalau misalnya SM minta 10%, terus EXO CBX itu minta transparansi keuangan dan juga 5,5% begitu ya singkatnya. Dan dari mediasi pertama yang tidak clear itu ya berlanjutlah gitu ke mediasi kedua yang diselenggarakan kemarin di tanggal 2 Oktober 2025. Lagi-lagi dan lagi di mediasi kedua juga tidak menghasilkan jalan tengah ya, di situ masih dengan gugatan yang sama dari kedua belah pihak, dan hasil karena tidak menemukan titik tengah di mediasi kedua akan
akan langsung masuk ke pengadilan yang lebih tinggi lagi, katanya begitu. Tapi dilansir dari detik.com, 99ers Lee Jae-hak mewakili EXO CBX memiliki 4 poin penting tuntutan untuk SM Entertainment yang dilansir dari lawlin.com, firma hukum yang menaungi Lee Jae-hak itu sendiri. Yang pertama, katanya tidak meminta bagian 10% dari hasil kegiatan solo CBX ya. Terus yang kedua, memenuhi perjanjian tarif distribusi 5,5% sesuai perjanjian 2 tahun yang lalu. Yang ketiga, menyediakan data perhitungan dan dokumentasi dasar kontrak lama hingga yang terbaru. Dan yang keempat yang diminta sama timnya EXO CBX itu adalah apabila semua tidak dikabulkan, maka pihak EXO CBX akan mempertimbangkan proses litigasi, katanya gitu. Makanya sekarang dari mediasi kedua kemarin itu memang masuk ke pengadilan gitu ya, dengan tahapan yang lebih serius, lebih tinggi lagi, dan mungkin kita tinggal tunggu saja update-nya ya, kira-kira akan seperti apa. Tapi mudah-mudahan cepat terselesaikan, menemukan jalan tengah yang terbaik ya, karena digadang-gadang Desember 2025 ini EXO akan comeback 99ers gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih tidak mengganggu gitu proses ini, tetap berjalan, tapi CBX tetap juga nih bisa ikut ya sebagai EXO comeback di Desember 2025. Tolong dong ya, boleh ya kooperatif sedikit ya SM Entertainment ya. Dari berita EXO CBX 99ers yang cukup menguras tenaga, dan juga mungkin buat kamu yang udah deg-degan ya, tahu kan mereka yang sidang, kita yang deg-degan di sini, kita geser dulu ke yang ringan-ringan. Yes. Kita beralih ke informasi yang ketiga, di mana bakalan ada yang comeback lagi di bulan Oktober tahun 2025 ini. Yes, ada salah satu band asal JYP Entertainment ya, Extraordinary Heroes, yang bakalan comeback di Oktober 2025 ini. Sebelumnya kita kenalan dulu tentang Extraordinary Heroes 99ers. Ini salah satu band rock dari Korea Selatan di bawah naungan JYP Entertainment, atau singkatnya ini adiknya dari Day6 begitu. Mereka debut pertama kali di tanggal 6 Desember 2021 dengan singlenya Happy Death ya. Tapi buat kamu yang mau kenalan sama Extraordinary Heroes, coba dengerin lagu Good Enough. Jujur, itu the best. Ada 6 member dari Extraordinary Heroes, diantaranya ada Go Gun Il yang lahir di tanggal 24 Juli 1998 sebagai leader, drum dan juga vokal. Lalu ada Jungsu yang lahir di tanggal 26 Juni 2001 sebagai vokal dan juga keyboard. Lanjut ada Gaon yang lahir di tanggal 14 Januari 2002 sebagai rap, vokal, gitar. Terus lagi ada O'Day yang lahir di tanggal 11 Juni 2002 sebagai rap, vokal, terus juga keyboardist. Lalu ada Junhan yang lahir di tanggal 18 Agustus 2002 sebagai gitar dan juga vokal. Dan yang terakhir ada Juyeon yang lahir di tanggal 12 September 2002 sebagai vokal dan juga bass. Nah, sebenarnya kalau Extraordinary Heroes itu adalah singkatan dari Extraordinary Heroes, yang berarti semua atau siapapun bisa menjadi pahlawan begitu. Iya, kamu pahlawan, bener. Pahlawan bikin orang lain salfok gitu loh. Jadi bias striker emang the best nih. Jadi Extraordinary Heroes ini bakalan ngelakuin comeback 99ers di tanggal 24 Oktober 2025 dengan ngerilis mini album terbaru yang berjudul Love to Death. Tapi love-nya itu bukan L-O-V-E tapi L-X-V-E gitu loh. Jadi aku nggak tahu sih sebenarnya pronounce-nya seperti apa, tapi kita baca Love to Death aja lah ya. Nah, dari JYP Entertainment dan juga social medianya Extraordinary Heroes itu udah ngerilis poster comebacknya mereka yang ngeliatin visual menyerupai detak jantung yang berkilau dengan tulisan Love to Death di tengahnya. Emang konsepnya agak apa ya, menurut Mayang kayak horor-horor enggak sih, terus juga minimalis iya, terus juga monokrom juga iya ya, pokoknya memadu padankan hal-hal tersebut lah ya. Dan di tanggal 5 Oktober kemarin JYP Entertainment juga ngerilis mood film dari mini album Extraordinary Heroes yang punya konsep unik yang memperlihatkan 6 membernya seperti berada di ruangan dokter gigi. Kan ini berasa kayak gue ngebayangin gue pasien gue tuh 6-6 member Extraordinary Heroes. Ngaco
enggak. Tapi kalau misalnya kamu penasaran, boleh dicek aja di YouTube-nya JWP Entertainment 99ers, di mana memang kayak moodnya mereka datang ke ruangan dokter gigi gitu. Terus di situ bukan mereka yang jadi pasien, tapi mereka kayak bawa boneka kucing yang diperiksa sama dokternya di situ. Nah, aku nggak tahu sih sebenarnya ada hubungan apa, terus atau mungkin si boneka kucing ini adalah mengibaratkan apa, itu belum tergambar sih ya gitu. Dan Extraordinary Heroes juga ini memang sudah memberitahu beberapa track yang bakalan keluar di mini album kali ini, seperti ICU dan juga Lost and Found. Ini kayaknya suasananya mau apa sih, kayak sakit ya, sakit hati maksudnya mungkin ya, terus dibawa ke ICU dan berobat ke dokter gigi, nggak ngerti, nggak paham lagi. Dan mini album kali ini juga menampilkan sisi emosional yang lebih matang dan eksperimental yang menggambarkan emosi yang intens dari perjuangan cinta. Iya, berarti masih seputar patah hati, terus juga kebucinan duniawi yang bakalan dibawain oleh ke-6 member dari Extraordinary Heroes. Dimana sebenarnya Extraordinary Heroes juga punya julukan melting pot of genres yang melekat di setiap karyanya, karena berhasil nih untuk menggabungkan berbagai macam genre konsep di salah satu ataupun di beberapa karyanya begitu. Jadi nggak usah kaget dengan teaser yang udah dirilis ya, kita tinggal doain aja, tungguin, berarti siapin apa, uang juga, cuan perduniawian ini untuk membeli mini albumnya begitu. Atau mungkin kamu jadi salah satu fansnya Extraordinary Heroes yang sudah menunggu gebrakannya, boleh dong ceritain sama Mayang ya di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu punya hal lain yang pengen dibahas di Gangnam Iyagi, boleh kasih tahu juga sama Mayang di kolom komentar. Dan sampai bertemu lagi di episode Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.